Halo Sobat Traders, kembali bertemu dengan saya Lee Dusang, analis dari Java Global Future. Kali ini, di dalam video ini, kita akan mempelajari mengenai analisa teknikal versus analisa fundamental. Mana yang lebih bagus? Nah Sobat Traders, mari kita simak video berikut ini. Ya, Sobat Trader, kita akan melihat perbandingan antara analisa teknikal dan analisa fundamental, ya, di mana terjadi perbedaan pendapat yang mengatakan antara analisa teknikal dan fundamental mana yang lebih bagus, ya. Nah, contohnya ini, ya, analisa teknikal. Ini kita lihat bahwa berdasarkan harga-harga histori, ya, berdasarkan higher, harga tertinggi, harga terendah yang sebelumnya maupun harga pembukaan atau penutupan. Ya, sebagai contohnya kita bisa buat misalnya berdasarkan garis horizontal ini, ya, bahwa inilah batas pergerakan naik. Kalau nanti ada grafik terus naik, arah targetnya ke sini. Sebelum ke sini, ini ada arah target berikutnya. Nah, ya, kalau turun, prediksinya kemana? Turun, prediksinya ke sini, ya, sesuai dengan harga-harga terendah ini, kayak begitu, ya. Terus kemana lagi kalau makin turun? Bisa sesuai dengan harga pergerakan ini, ya. Jadi berdasarkan ini bisa dilihat nih, misalnya arah naik mau kemana, ini kelihatan naik, oh ini mau ke sini nih. Kalau turun nanti sebatas ini nih, kalau break terus gitu, ya. Nah, selain berdasarkan higher maupun lower gitu, ya, juga technical itu berdasarkan indikator, misalnya berdasarkan indikator moving average 5 misalnya. Oke, nah ini kelihatan garis-garis, ya. Kalau ini bengkok ke atas menunjukkan akan terus naik ke atas gitu, ya. Nah, kemudian ada lagi yang pakai tambahan, ya, average direction movement index atau ADX untuk mengetahui arah tren. Nah, ini bisa dilihat prediksinya harga mau cenderung kemana nih, kayak begitu. Oh, harga nih mau berbalik terus naik nih, ya. Atau kalau berdasarkan H1 ini nih udah kelihatan nih harga mau naik nih, berarti arahnya ke sini, seperti itu, ya. Jadi langsung bisa menganalisa kalau terlihat arah pergerakan trennya bagaimana gitu, ya. Nah, sementara buat teknikal, orang yang biasa menggunakan teknikal mengatakan kalau menggunakan analisa fundamental itu lama, harus nunggu berita. Seperti itu, ya, harus nunggu berita. Jadi nggak cepat mudah untuk masuk pasar, buy atau sell, seperti itu. Itu menurut technical. Terus dikatakan lagi bahwa oh kalau masuk fundamental, iya sih bisa masuk ambil posisi buy, ambil posisi sell sesuai berita gitu. Tapi arahnya sampai mana nggak ketahuan tuh. Kalau ini kan bisa nentuin arah target-target naik atau turunnya, ya, berdasarkan higher atau lower. Kalau fundamental nggak tahu tuh, nggak jelas gitu, ya, cuma ambil posisi buy atau sell berdasarkan berita. Terus lebih jangka panjang lagi, sementara kalau technical bisa jangka pendek, kayak begitu. Nah ini kita lihat fundamental.
Analisa fundamental ini berdasarkan kayak misalnya data-data ekonomi seperti non-farm, employment change, data tenaga kerja ya, tingkat pengangguran gitu ya. Ada juga pernyataan-pernyataan misalnya Gubernur Bank Sentral, dan juga ada misalnya pengumuman suku bunga, seperti itu. Bahkan ada lagi data inflasi maupun data manufaktur ya. Dan yang paling banyak diperhatikan adalah data GDP ya, yang menggambarkan pertumbuhan ekonomi seperti itu. Nah, buat fundamental ini, orang yang biasa menggunakan analisa fundamental yang mengatakan bahwa analisa fundamental ini bagus, mengatakan bahwa kalau technical ya itu kurang bagus ya. Kenapa kurang bagus? Karena katanya kalau misalnya biasa pakai robot itu kan berdasarkan technical. Giliran kalau ada fundamental, mentah tuh semuanya. Jadi pada rugi. Makanya kalau pakai robot nggak bisa kalau ada fundamental, harus dimatiin seperti itu. Ya. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa ini kalau ada technical ya, terus ada berita mengenai yang unpredictable, misalnya tiba-tiba muncul yang nggak diduga-duga, seperti contohnya ada gempa di Jepang yang menyebabkan reaktor nuklir Fukushima hancur, kayak gitu. Sempat USD JPY melemah, lalu kemudian USD JPY berbalik kembali menguat ya pada saat gempa melemah karena diberitakan bahwa banyak orang-orang Jepang yang menarik kembali uangnya, investasinya ya, balik ke negaranya untuk perbaikan semua yang rusak. Itu berlangsung selama seminggu. Setelah seminggu USD JPY mulai naik kembali, dolarnya menguat terhadap yen Jepang. Dikarenakan apa? Ya karena kondisi yang rusak parah itu membuat akhirnya para investor menukar yen Jepangnya karena mulai melemah akhirnya ke dolar, seperti itu. Ya, karena berbagai kerusakan bisnis yang juga jadinya hancur kayak begitu ya. Nah, itu semua ditentukan fundamental. Nah, siapa juga yang menduga tiba-tiba ada World Trade Center kena ditabrak gitu oleh teroris gitu ya, pesawat menabrak World Trade Center. Siapa yang menduga gitu? Akhirnya harga berbalik drastis seperti itu, saham-saham langsung ambruk ya. Dolar juga gitu ya, emas menguat. Ya, kenapa itu bisa terjadi? Yaitu karena fundamental itu sesuatu yang tidak diduga-duga, technical langsung mentah seperti itu. Nah, itu yang dikatakan orang yang menggunakan analisa fundamental ya. Nah, sebenarnya dilihat dari semuanya itu, baik technical maupun fundamental itu sama-sama memiliki keunggulan dan juga memiliki kelemahan masing-masing. Nah, bagaimana untuk dapat dipergunakan dalam trading secara lebih baik? Ya, kita gunakan saja mengkombinasikan technical dan fundamental. Contohnya, kita bisa lihat ya, kalau kita hanya mengandalkan technical dan fundamental, ini peristiwa waktu tanggal 5 Februari ya. Kita bisa lihat di sini bahwa pada tanggal 5 Februari ya, ini tingkat pengangguran ini bagus karena turunnya drastis. 6,7% menjadi 6,3%. Prediksinya bahwa ini dapat menguatkan akan dolar. Ya, karena apa? Ini turunnya drastis 0,4%. Nah, di satu sisi non-farm employment change juga mengalami kenaikan yang cukup pesat, minus 227.000 ke 49.000. Ini naik walaupun memang masih di bawah harapannya 85.000, tapi ini kenaikannya cukup tinggi. Nah, berdasarkan fundamental bisa diasumsikan memang dolar akan menguat. Tapi di satu sisi yang lain, nah ini
lebih rendah daripada ekspektasinya. Lalu data pendapatan rata-rata per jam, ya ini dari 1 jadi turun di bawah prediksi, jadi 0,2%. Ya, jadi ini membawa dolar untuk turun. Nah, karena ya hasil yang mix ini nggak jelas sebenarnya dolar mau naik atau mau turun sih, gitu ya. Kalau dilihat dari 2 data ini mengalami sebenarnya bagus, tapi ternyata NFP di bawah prediksi. Sebenarnya arahnya kemana? Karena data NFP ini ya meskipun di bawah prediksi begini, tapi kalau lebih tinggi dari ini, terkadang dia bisa menguatkan dolar, tapi bisa juga memang dolarnya melemah kayak begitu, ya. Jadi nggak bisa berdiri sendiri nih saat itu, ya. Nah, kita coba lihat teknikalnya, ya. Apakah dengan teknikal bisa menyelesaikan? Kita bisa lihat di sini dolar indeks, ya. Nah, pada saat terjadinya fundamental ini jam 20.30. Perbedaannya dengan MetaTrader di PT Java itu 5 jam ya. Jadi jam 15.30. Kita bisa lihat di sini ya, dolar indeks 15.30. Kita coba lihat penunjuknya. Nah, ini kita bikin di M30 ya. 15.30. Nah, di sini. Ya. Jadi grafik yang ini 15.30. Ya, grafik ini. Nah, sebelum munculnya grafik ini saat rilis berita, ini kan turun, ya. Tapi sebelumnya dolar indeks ya terlihat ini apa? Sedang mengalami kenaikan. Ya. Kalau sobat trader lihat di sini ya, secara teknikal memang posisi tertinggi ini masih lebih rendah daripada ini, ya. Tapi sudah terlihat di sini bahwa tertinggi ini lebih tinggi daripada grafik yang sebelumnya, dan posisi lower ini lebih tinggi daripada yang ini. Jadi ada peluang dia sebenarnya untuk naik asalkan melewati level tertinggi yang sebelumnya. Jadi ada peluang dia untuk naik, ya, karena apa? Posisi terendah ini sudah lebih tinggi daripada ini, ya. Namun yang terjadi ketika grafik ini selesai, ya, ada berita. Nah, beritanya bahwa ya seperti yang tadi dikatakan, non-farm employment, ya, hasilnya lebih buruk daripada yang diprediksi. Kemudian tingkat pengangguran ini bagus, ya, tapi data ini jelek, pendapatan rata-rata. Nah, dengan NFP yang masih di bawah prediksi, ya, kita lihat di sini kombinasi dengan teknikalnya, berarti apa? Di sini kan nggak jelas. Berdasarkan teknikal, tinggal digambarkan ini. Lewatin ini, atau lewatin ini nggak nantinya. Ya, ini kombinasi jadinya. Ya, lewatin terendah ini atau lewatin tertinggi ini nih. Kalau berdasarkan ini nih, ada kans dia untuk apa? Untuk meneruskan kenaikan secara teknikal, ya, untuk meneruskan kenaikan. Kalau dilihat dari data fundamentalnya, bisa saja memang untuk naik, gitu ya. Tapi secara teknikal udah dibuat berdasarkan ini. Nah, fundamentalnya menunjukkan bahwa pendapatan rata-rata jatuh, NFP di bawah prediksi walaupun naik. Ya tinggal dilihat
secara teknikalnya? Nembus ini atau nembus ini? Ternyata yang terjadi adalah apa? Dolar indeksnya langsung jatuh, bahkan jatuhnya drastis sampai ke sini. Lalu koreksi lagi, naik. Wah, kalau koreksi lagi naik, bisa jadi nih. Namanya kalau data NFP bisa bolak-balik seperti itu, ya. Bisa aja balik lagi ke sini terus nembus lagi ke situ. Kan sama-sama NFP ini bisa baik, bisa dianggap baik, bisa dianggap buruk gitu loh. Ya, dianggap baik karena naik, tapi dianggap buruk karena di bawah prediksi. Nah, ini nembus nggak ke sini? Ternyata nggak nembus. Naik sini sampai sebatas ini terus turun lagi. Nah, berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa dengan kombinasi teknikal dan fundamental ini, bahwa harga sebenarnya secara teknikal maupun fundamental bersepakat lebih untuk membawa dolar indeks ke arah turun. Oke, kalau ke arah turun, arahnya kemana? Nah, secara fundamental memang nggak bisa digambarkan arahnya kemana. Nah, secara teknikal bisa diarahkan sesuai dengan prediksinya, arahnya misalnya ke posisi terendah ini. Nah, pas kan di sini udah 2 kali dia sempat naik, turun lagi, naik lagi, turun lagi, sempat di sini udah 2 kali nih nggak bisa tembus, baru yang ketiga tembus. Kemana lagi? Ke sini. Ya, terus kemana lagi? Kalau terus turun, ini berdasarkan terendah ini. Ya, jadi sobat trader, alangkah lebih baiknya kita tidak memikirkan memang ada kelemahan teknikal dan fundamental seperti yang dikatakan tadi sebelumnya, ya. Tapi ada kelebihannya juga. Sehingga lebih baik adalah mengkombinasikan antara teknikal dan fundamental, ya, sehingga didapat kesepakatan yang lebih memungkinkan untuk memprediksi harga apakah naik atau turun, ya. Contohnya dengan adanya teknikal ini, ketika kita melihat fundamental saat berita dirilis, kita jadi lebih sabar untuk tidak langsung mengambil posisi berdasarkan berita itu karena bisa menipu nantinya, ya. Tapi pada saat mau berita dirilis, kita tahu beritanya kapan, kita jadi dapat menahan diri, ya, untuk tidak mengambil posisi buy atau sell di saat berita belum dirilis. Karena bisa saja saat sudah masuk pasar, ternyata malah fundamental mengubah apa yang sudah kita analisa secara teknikal tersebut. Jadi kombinasi keduanya akan membuat kita lebih baik untuk melakukan trading. Demikian sobat traders, video mengenai analisa teknikal versus analisa fundamental. Sobat trader, tahu kan bagaimana akhirnya mana yang terbaik? Dua-duanya baik. Tinggal bagaimana kita mengkombinasikannya, bukan? Nah, sobat traders, jika sobat traders masih memiliki pertanyaan, sobat traders dapat menuliskan di kolom komen yang ada di media sosial kami. Sobat traders juga, apabila merasa mendapatkan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk share ke rekan-rekan sobat trader sekalian. Sobat trader juga jangan lupa klik like, subscribe, dan juga klik loncengnya supaya sobat trader sekalian terus mendapatkan update-update video kami. Trade by yourself and safe trading.